Jumpa lagi di Sudut Pandang. Singgung Presiden, AHY klaim infrastruktur era Jokowi 70 hingga 80% dibangun SBY. Dalam rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Demokrat, AHY ingin para kadernya menjadi solusi atas berbagai persoalan masyarakat. AHY pun meyakini masyarakat punya kerinduan pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Partai Demokrat. Bahkan kepemimpinan sang ayah diklaim lebih baik ketimbang kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo saat ini. Selain itu, Ketua Umum Partai Demokrat AHY mengklaim pembangunan sejumlah infrastruktur yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Hampir sebagian besar telah dimulai sejak kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Di tangan Jokowi, Gunung Emas Papua pindah ke Jawa. Kawasan Gresik di pantai utara Jawa akan menjadi pusat pengolahan konsentrat, tembaga dan juga emas yang dihasilkan dari gunung emas di Papua oleh Freeport. Pusat pengolahan tembaga dan emas ini berada di kawasan ekonomi khusus atau KEK Gresik. KEK Gresik sendiri ditetapkan melalui peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2021 dengan kegiatan utama berupa industri smelter nikel dan baja, elektronik, petrokimia, dan energi yang diteken oleh Presiden Jokowi. Hingga tahun 2030, KEK Gresik diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 199.818 orang. Peningkatan tenaga kerja tersebut juga diharapkan memberi manfaat kegiatan ikutan seperti multiplier effect pada lingkungan sekitar. Selain itu, ini akan menjadi pembangunan fasilitas pemurnian tembaga baru dengan desain kapasitas single line terbesar di dunia yang menggunakan teknologi tinggi. Seiring dengan permintaan Presiden Joko Widodo untuk menekan inflasi ke level di bawah 5% pada akhir 2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai harga komoditas pangan menjadi faktor utama untuk mengendalikan laju inflasi tersebut. Pada Juli 2022, inflasi pangan tercatat mencapai di atas 11%, yang kemudian pada Agustus 2022 semakin terkendali di kisaran 8,93%. Oleh sebab itu, dia menilai pengendalian harga pangan menjadi faktor penting dalam menjaga laju inflasi agar tidak semakin tinggi. Terlebih di tengah adanya kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM, jenis solar, dan pertalite. Survei Saiful Munjani Research and Consulting atau SMRC menyebut tingkat penerimaan publik terhadap Puan Maharani cenderung rendah dan semakin melemah. Mereka pun menilai PDIP menghadapi tugas yang sangat sulit untuk memenangkan Puan jika memang mengusungnya menjadi Pilpres 2024. Dalam survei yang mereka lakukan pada Februari sampai dengan Maret 2021 lalu, terdapat 60% warga yang tahu dan menyukai Puan. Angka itu menurun drastis pada survei terakhir yang mereka lakukan pada Agustus 2022 ini, di mana masyarakat yang tahu dan menyukai Puan disebut hanya sebesar 44%. Selain itu, Saiful juga menyatakan bahwa tingkat penerimaan publik terhadap Puan berjarak jauh dari tiga calon kuat, yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto mengatakan dirinya diperintah oleh Presiden Joko Widodo untuk membuat desain besar atau master plan pertahanan negara. Dalam desain tersebut dirinci pula soal bagaimana Indonesia bisa mengamankan kawasan laut. Hal tersebut lantaran 60% perdagangan laut dunia melewati perairan Indonesia. Sementara Indonesia memiliki kekayaan yang sangat besar di wilayah laut tersebut, baik kekayaan mineral, kekayaan bawah laut, maupun minyak bumi. Selain itu, Prabowo mengungkapkan berdasarkan riset dan perkiraan sejumlah pihak masa depan kekayaan alam Indonesia berada di kawasan Indonesia Timur. Oleh karenanya, pulau-pulau di Indonesia Timur harus sudah dirancang menjadi bagian dari pertahanan. Saat diwawancarai oleh Reuters di Singapura, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan dirinya siap menjadi calon presiden 2024. Dia mengaku siap nyapres jika ada partai yang mengusungnya. Selain itu, dia menambahkan dirinya tidak menjadi anggota partai yang memungkinkan ruang untuk berkomunikasi dengan semua fraksi. Anies juga berbicara soal hasil survei terhadap dirinya. Selain itu, Anies menyebut hasil survei yang kerap memposisikan namanya dalam 3 besar capres terjadi sebelum dia mulai berkampanye. Menurutnya, hasil survei bakal memberikan kredibilitas lebih untuknya. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menilai apa yang dikatakan Anies merupakan hal yang wajar. Ali juga menjelaskan bahwa Nasdem sudah menggandeng Anies, sebab Rekernas memutuskan untuk mengusung Anies menjadi bakal capres. Dalam hal ini, Ali menyebut partainya juga sedang dalam proses penjajakan dengan partai lain untuk menawarkan figur termasuk Anies Baswedan.
Peneliti Pusat Kajian Politik UI Fuadil Ulum merespon terkait hasil survei Panel Survei Indonesia atau PSI yang mengatakan duet Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bisa moncer pada Pilpres 2024. Namun jika ingin menang, Partai Golkar harus meningkatkan kinerja mesin partai agar peluang Airlangga menang di Pilpres 2024 semakin besar. Selain itu, langkah Airlangga bisa mulus jika Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB solid untuk memenangkan Ketua Umum Golkar itu dan pasangan cawapresnya pada Pilpres 2024. PT Pertamina Persero melakukan uji coba pembatasan BBM Pertalite untuk mobil September ini, di mana maksimal pembelian 120 liter Pertalite per hari. Menurut Korporat Sekretari Pertamina Petra Niaga Irto Ginting, uji coba ini dilakukan sementara. Ia menyebut Pertamina sedang melakukan uji coba dengan sistem dan infrastruktur. Irto memastikan tidak ada pemilik kendaraan yang bisa melanggar uji coba pembatasan ini. Pasalnya, sistem akan mencatat kendaraan dan melakukan penguncian dengan batas tertentu. Adapun pembatasan ini berlaku untuk BBM jenis Pertalite, sementara BBM jenis solar mengikuti aturan dari BPH Migas. Dengan jeli bedak mengecek harga masing-masing kebutuhan pokok yang dijual para pedagang pada 15 September kemarin. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pun masih menemukan migor yang dijual di atas HET. Sontak pedagang tersebut langsung ditegur. Sebagai informasi, minyak goreng atau migor kemasan sederhana atau minyak kita yang dirilis oleh Kementerian Perdagangan dengan bandrol harga eceran tertinggi atau HET Rp14.000 per liter. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat Indonesia sukses mempertahankan surplus neraca perdagangan 28 bulan beruntun pada Agustus 2020, yakni dengan nilai positif 5,76 miliar US dollar. Catatan tersebut tidak bisa dilepaskan dari ekspor minyak sawit mentah alias crude palm oil atau CPO, yang tidak dikenai pungutan ekspor hingga masih tingginya harga komoditas tersebut di pasar global. Menatap perolehan itu, Bank Indonesia atau BI memandang surplus neraca perdagangan tersebut telah berkontribusi positif dalam menjaga ketahanan eksternal perekonomian Indonesia. Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi menandatangani Instruksi Presiden atau Inpres nomor 7 tahun 2022 yang tentang penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas operasional untuk pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Tujuannya untuk mempercepat program penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas di pemerintah. Sebagai eksekusi, lagi-lagi Jokowi memberi tugas khusus kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, yakni untuk mengamandoi pemakaian kendaraan listrik di lingkungan pemerintahan. Selain itu, Luhut juga diminta untuk melakukan penyelesaian permasalahan yang menghambat implementasi percepatan program penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai atau baterai electric vehicle sebagai kendaraan dinas operasional dan atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah. Luhut juga berkewajiban melaporkan pelaksanaan Inpres 7 2022 kepada Jokowi secara berkala setiap 6 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan bahwa hingga bulan Agustus lalu, ekspor pertanian tahun ini sudah mencapai 3,05 miliar US dollar. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto menyebutkan bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu, ekspor pertanian Januari hingga Agustus tahun ini naik 17,14%. Secara kontribusi, sektor pertanian berada pada posisi ketiga setelah sektor industri dan tambang. Setianto menambahkan total ekspor kumulatif pada periode Januari sampai dengan Agustus ini mencapai 194,6 miliar US dollar atau meningkat 35,42% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sedangkan untuk ekspor non-migasnya meningkat 35,24% menjadi 183,73 miliar US dollar. Terpisah, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri mengatakan bahwa kinerja ekspor pertanian terus dipacu melalui berbagai program dan kebijakan. Di antaranya program gerakan 3 kali ekspor maupun peningkatan produksi pangan nasional.